Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai kompetensi dasar berikutnya, yaitu mengenai kritik dan esai. Nah, sebelum kalian mempelajari ini, Ibu mengingatkan terlebih dahulu bahwa pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari tentang artikel. Nah, artikel, kritik, serta esai merupakan tulisan atau hasil karya yang bersifat ilmiah. Nah, apakah bedanya dari ketiganya? Kita simak baik-baik ya. Kita lihat. Hari ini kita akan mempelajari sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kalian nanti akan belajar bagaimana menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Kemudian, setelah kalian mampu menganalisis keduanya, kalian diminta untuk bisa mengonstruksi sebuah kritik atau esai dengan memerhatikan sistematika dan kebahasaan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, anak-anak, silahkan kalian simak tayangan yang Ibu tampilkan di sini ya. Kegiatan pembelajaran 1, yaitu menganalisis sistematika kritik, sastra, dan esai. Tujuan dari pembelajaran pada kali ini adalah setelah kegiatan pembelajaran 1 ini, diharapkan kalian mampu menganalisis sistematika kritik sastra dan esai dengan kritis dan semangat agar dapat merancang kritik sastra dan esai yang kreatif, inovatif, serta benar. Nah, seperti apa wujud dari kritik sastra dan esai? Ibu akan beri contohnya. Baik, kalian simak baik-baik. Nah, berikutnya ini adalah contoh kritik sastra. Ya, Ibu tandai di sini contoh kritik sastra. Berjudul Capaian Eksperimen Novel Lelaki Harimau karangan Maman Mahayana. Nah, ternyata kritik sastra itu, nah ketika dituliskan banyak sekali nih. Jika kalian tidak fokus dalam membaca, tidak akan bisa memahami apa isinya atau apa yang dibahas ya. Jadi perlu Ibu sampaikan, modal utama untuk mengetahui bagaimana mengetahui isi atau penjelasan dari sebuah kritik sastra, syarat utamanya harus mau membaca dulu ya. Jadi membacanya ini membaca secara komprehensif. Apa itu komprehensif? Menyeluruh ya. Jadi kalian harus mampu membaca ya serta memahaminya bersamaan. Jadi kalian harus benar-benar mencermatinya. Nah, ternyata ada 14 paragraf. Ada 14 paragraf untuk judul pertama, judul dari kritik sastra. Ya. Nanti kalian bisa baca dengan saksama ya. Ibu akan share teksnya ini nanti melalui Google Classroom. Ibu akan tunjukkan saja pada kesempatan kali ini dari ke-14 paragraf dari sebuah teks kritik sastra ternyata bisa kita kerucutkan ya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan pendapat. Sistematika yang pertama untuk kritik sastra adalah pernyataan pendapat. Kemudian yang kedua adalah argumen. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, ternyata ketika kalian nanti membacanya, kalian akan berpikir, seperti pernah mengetahui teks yang mempunyai sistematika seperti ini. Ternyata benar. Jadi ketiga struktur ini atau sistematika ini sama dengan sistematika teks editorial yang pernah kalian pelajari pada semester 1. Ya. Namun, apakah isinya sama?
Nah, kita simak baik-baik ya. Ternyata di dalam kritik sastra, pendapat atau tesis ya yang disampaikan melalui kritik itu isinya adalah hasil penilaian. Ini Ibu tunjukkan di sini. Ya. Tandai. Isi tesis atau pendapat dari sebuah kritik sastra itu ternyata isinya adalah hasil penilaian terhadap sebuah karya sastra. Dalam pendapat atau tesis juga terdapat rangkuman cerita atas karya yang kalian kritik serta terdapat tokoh, kemudian perwatakan, alur, dan lain sebagainya. Yang isinya adalah unsur-unsur intrinsik dari sebuah karya itu. Nah, lalu setelah pendapat, argumen. Nah, ini Ibu tunjukkan ya. Argumen dari sebuah kritik sastra ini berisi apa saja? Kalian bisa cermati. Ternyata argumen yang disajikan dalam sebuah kritik sastra itu berupa data-data objektif dalam karya sastra serta alasan yang logis ya. Kalau kalian kembali mengingat di dalam sebuah teks editorial itu memang ada argumen, namun di sini berkaitan dengan isu ya, berkaitan dengan isu yang sedang kalian bahas. Sifatnya pro kontra. Namun di dalam kritik sastra ini kalian berpaku pada data-data objektif yang alasannya logis masuk akal, dan ini mengerucut pada sebuah karya sastra yang sedang kalian kritik, begitu. Kemudian setelah argumen, yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang dalam kritik dapat berupa ringkasan atau pengulangan kembali tesis yang ada di awal ya, dengan kalimat kalian yang berbeda. Jadi di sini silakan kalian variasikan kalimat kalian ya. Dari pendapat tadi yang di awal divariasikan. Kalimatnya tidak usah sama, namun ide pokoknya sama ya. Nah, ini. Jadi struktur dari teks kritik sastra itu ada 3, Ibu ulangi. Yang pertama adalah pendapat atau tesis, yang kedua argumen, ketiga penegasan ulang. Nah, sampai sini dulu kalian harus pahami betul ya, bahwa sebuah kritik sastra itu ketika kalian tidak membaca dengan saksama pasti tidak akan memahami. Jadi Ibu sarankan, Ibu menghimbau kalian harus mengupayakan, harus menerapkan belajar membaca secara komprehensif. Jadi membaca secara menyeluruh, bukan membaca cepat ya di sini. Kita tidak menginginkan kalian membaca cepat, tetapi membaca secara komprehensif, membaca dengan menyeluruh. Nah, itu untuk kritik sastra ya. Ibu akan tunjukkan. Jadi di contoh yang tadi kita sebutkan di judul kritik sastra capaian eksperimen novel Lelaki Harimau oleh Maman Mahayana. Nah, ini di sini. Jadi kalian bisa lihat di sini. Tadi secara sekilas Ibu sudah sampaikan bahwa pernyataan pendapat atau tesis dalam kritik sastra itu berisi tentang hasil penilaian tentang karya tersebut. Nah, ini kita coba lihat kutipannya. Sebuah novel yang juga masih memendam semangat eksperimen, berbeda dengan Cantik Itu Luka yang mengandalkan kekuatan narasi yang seperti lepas kendali dan deras menerjang apa saja. Lelaki Harimau memperlihatkan penguasaan diri narator yang dingin terkendali, penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Nah, kalimat ini merupakan kalimat penilaian ya, walaupun isinya penilaian yang positif. Jadi di sini kritiknya kritik positif ya, kritiknya berisi yang membangun. Jadi dari kebagusan dari teks tersebut. Nah, kemudian argumennya dari total 14 paragraf ternyata didapat ada 5 argumen yang bersifat logis. Jadi nanti kalian bisa lihat ya. Jadi kalian nanti bisa baca dengan saksama pada contoh ini. Dan yang berikutnya adalah penegasan ulang. Penegasan ulangnya berupa variasi kalimat
dari pendapat ya, dari pernyataan pendapat di awal. Silahkan nanti kalian divariasikan. Penegasan ulang ini berarti isinya juga penilaian, tetapi variasi kalimatnya berbeda. Nah, kemudian kritik sastra diartikan sebagai tanggapan atau respon membaca terhadap hasil karya sastra, baik itu karya sastra berupa puisi ataupun prosa seperti cerpen maupun novel. Nah, kebetulan dari contoh yang saya tampilkan ini, kritik sastranya adalah kritik sastra prosa. Sastra prosa. Baik, nanti kalian ketika diminta untuk belajar membuat, kalian bisa pilih sendiri mau mengkritik sebuah karya sastra puisi atau prosa. Baik, sampai sini dulu saya rasa kalian bisa memahami ya, karena sifatnya juga mengulang, strukturnya juga sama. Nah, berikutnya kita beranjak ke esai ya. Contoh teks esai. Nah, contoh teks esai yang Ibu tayangkan di sini adalah berjudul Batman. Gunawan Muhammad, oleh Gunawan Muhammad. Tertera di sini ada ada 4 paragraf juga ya, panjang juga. Jadi Ibu sarankan membaca secara komprehensif. Baik. Nah, perhatikan contoh analisisnya. Ketika kita sudah dapatkan, sudah kita kerucutkan menjadi di dalam sebuah struktur, ternyata sistematika atau strukturnya sama anak-anak ya. Di sini ada pernyataan pendapat, ada argumen, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Dengan begitu bisa disimpulkan bahwa struktur atau sistematika dari kritik sastra dan esai itu sama. Ya, strukturnya ada 3, pernyataan pendapat, argumen, dan penegasan ulang. Namun apakah isinya sama? Nah, ini yang perlu kita bahas. Apakah isinya sama? Esai adalah salah satu bentuk karya ilmiah. Ilmiah ya, ada kata-kata ilmiah di sini. Jadi bahasa yang digunakan pun juga baku atau resmi. Nah, kita lihat apakah struktur yang sama ini memiliki isi yang sama juga. Nah, kita akan lihat di sini. Saya tandai di sini. Untuk struktur teks esai yang pertama yaitu pendapat atau tesis. Teks esai pada bagian pertama strukturnya, pendapat atau tesis, ini yang disampaikan berisi pandangan penulis terhadap objek atau fenomena yang disoroti. Bagian ini memperlihatkan pokok permasalahan yang akan disampaikan oleh penulis esai. Selain itu, tesis juga bisa digunakan untuk menggiring pembaca agar mengetahui isi atau pokok esai kita. Nah, secara tidak langsung ini mirip dengan struktur pendapat atau tesis milik teks editorial ya. Jadi ini berkaitan dengan isu ya, fenomena yang kita soroti. Itu untuk esai. Untuk bagian pendapat dan tesis. Kemudian yang kedua adalah bagian argumen. Nah, argumennya. Argumen pada teks esai, argumen yang disajikan berupa alasan yang logis serta subjektif. Sama ya, serta subjektif. Logis serta subjektif. Nah, berbeda dengan pada bagian argumen milik teks kritik sastra. Milik teks kritik sastra, argumennya tadi berupa data-data yang objektif, ya. Objektif berarti kita menilainya atau kita berkomentarnya adalah kita fokus pada objek yang kita amati, yang kita kritik ya. Namun pada teks esai ini berbeda. Jadi sama-sama menampilkan alasan yang logis, namun pada teks esai ini sifatnya subjektif. Jadi apa yang kita sampaikan, argumen yang kita sampaikan ini bersifat subjektif. Artinya kita boleh menilai dari sudut pandang kita, tidak harus
kita harus berpangku pada objeknya seperti apa, ini tidak harus. Jadi menurut kita, menurut penulis esai, dari pandangan penulis esai, jadi sifatnya subjektif ya, nanti kita bisa simpulkan. Nah, pada bagian ini terdapat konteks ya. Konteks ini diartikan sebagai ruang lingkup tulisan secara eksplisit ataupun implisit. Eksplisit itu berarti disampaikan secara terang-terangan ya, tersurat. Sedangkan implisit itu secara tersirat. Jadi bolehlah kalian menggunakan kata-kata kias. Konteks inilah yang membatasi pokok permasalahan agar fokus dan tidak keluar dari topik yang sedang dibahas. Kemudian yang dibahas dalam argumen ini pada teks esai ya berupa masalah. Jadi kalau tadi di bagian argumen milik teks esai, kritik itu berupa data-data ya, data-data yang nyata dari sebuah teks, dari sebuah karya sastra yang sedang kita bahas. Namun dalam dalam esai ini kita menyerotinya pada masalah, pokok masalah yang sedang dibahas. Jadi memang esai ini mirip sekali dengan teks editorial. Jadi membahasnya berupa isu. Masalah adalah kejadian atau peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan. Sebuah karangan esai yang baik akan mengandung masalah yang aktual. Ini jelas sekali, ini mirip sekali dengan teks editorial. Sehingga dapat memberikan suatu yang baru kepada pembaca. Jadi ide gagasan yang baru ini sangat dimungkinkan memang muncul melalui teks esai. Begitu ya anak-anak? Nah, solusi adalah usaha penulis untuk menyelesaikan masalah. Nah, di dalam teks esai juga diharapkan solusi dari penulis. Kalau tadi di dalam kritik sastra kan hanya sebuah ulasan penilaian ya, tidak sampai memberikan solusi. Tapi di dalam esai, penulis wajib memberikan solusi bagaimana baiknya begitu. Nah, itu argumen pada teks esai. Kemudian yang terakhir, penegasan ulang. Penegasan ulang pada teks esai ini dapat berupa ringkasan. Dapat berupa ringkasan atau pengulangan kembali. Ringkasan dari pokok masalah dan solusi yang telah disampaikan tadi ya, dengan variasi kalimat yang berbeda. Jadi ini agak mirip ya. Kalau tadi di dalam teks kritik, penegasan ulang berupa variasi kalimat dari tesis atau pernyataan pendapat. Nah, di dalam teks esai, penegasan ulang ini juga berupa pengulangan kembali dari ringkasan masalah, pokok masalah yang dibahas, serta solusi dari penulis dengan variasi kalimat yang berbeda pula. Dan akan lebih baik jika penegasan ulang ini ditulis dalam 3-5 kalimat yang menggambarkan pendapat penulis ya, pendapat kalian tentang topik yang ditulis. Namun jangan tulis kembali ya apa yang sudah ditulis. Jadi memang benar-benar variasi yang lain kalimatnya dengan tetap mempertahankan ide pokok yang sama. Begitu anak-anak struktur atau sistematika dari teks kritik sastra dan teks esai. Jadi keduanya memiliki sistematika atau struktur yang sama, yaitu nah ini ya. Jadi Ibu rangkum saja di sini. Nah, ini ya, rangkumannya bisa ditayangkan di sini. Nah, kedua teks yang kita bahas tadi, kritik sastra dan esai, memiliki sistematika atau struktur teks yang sama, yaitu yang pertama pendapat atau tesis, yang kedua argumen, dan yang ketiga penegasan ulang dengan
masing-masing penjelasan. Untuk teks kritik sastra, pendapat atau tesis ini yang disampaikan dalam teks kritik sastra, pendapat atau tesis yang disampaikan adalah hasil penilaian terhadap sebuah karya sastra. Ya, argumen yang disajikan berupa data yang sifatnya objektif dalam karya sastra serta alasan yang logis. Kemudian penegasan ulangnya berisi kritik berupa ringkasan atau pengulangan pendapat dengan kalimat yang berbeda. Kemudian pada teks esai juga sama, ya, ada 3 struktur atau 3 sistematika. Yang pertama, pendapat atau tesis. Yang disampaikan adalah pandangan penulis terhadap objek atau fenomena yang disoroti. Ini jadi lebih kepada masalah yang sedang disoroti. Kemudian yang kedua, argumen yang disajikan berupa alasan logis yang subjektif. Nah, ini perlu kalian cermati perbedaannya. Subjektif. Sedangkan penegasan ulang dalam esai dapat berupa ringkasan atau pengulangan kembali dari sebuah tesis. Nah, sampai sini anak-anak struktur dan sistematika dari teks kritik sastra ternyata sama, namun isinya berbeda. Kalian nanti bisa cermati lebih jelas secara komprehensif dalam teks yang akan Ibu sampaikan atau Ibu upload melalui Google Classroom. Jadi kalian nanti lebih jelas membaca contohnya. Setelah kalian memahami sistematika dan atau struktur dari teks kritik sastra serta esai ini, Ibu akan beri tugas ya, latihan soal. Kalian diminta nanti untuk menganalisis sistematika atau struktur dari sebuah teks ini. Jadi nanti kalian tentukan ini, ya. Teks berjudul GER ini ya. GR atau GER ini ya. Oleh Gunawan Muhammad. Ada 12 paragraf. Ya. Nanti kalian tentukan teks ini apakah teks ini esai atau kritik berdasarkan isi yang sudah kalian baca secara komprehensif. Ibu nanti akan share teks ini di Google Classroom ya untuk latihan kalian. Nah, nanti kalian akan membuat teks di atas termasuk ke dalam teks apa? Nanti kalian dicermati ya perbedaannya. Kemudian analisislah sistematika teks tersebut berdasarkan struktur yang sesuai. Ini sudah disiapkan sistematikanya kan, karena sistematikanya sama, hanya saja nanti pada penentuan jenisnya yang mana, apakah kritik ataukah esai, gitu. Baik anak-anak, untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini Ibu cukupkan pada latihan kalian pada kompetensi dasar menganalisis sistematika atau struktur dari teks kritik sastra dan esai. Semoga kalian bisa memahami secara betul mengenai kedua teks tadi. Selamat mencoba dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.